sekali lagi kuucapkan bahwa apa yang terjadi dengan Depano ini menurutku doktrin dari luar, kabar dari luar. Dia juga nyentrik kan penampilannya. Unik, antik, nggak biasa. Tapi dia bahagia seperti itu menurutku. Karena pada akhirnya dia bisa menemukan dunianya sendiri. Nah, salah pula nanti. Nah itu yang membuat orang jadi depresi akhirnya. Depresi. Karena salah terus rasanya. Iya, salah terus. Kok begini, salah lagi. Kok begitu, salah lagi. Gimana ya ngerem mulut kita nih? Apa kasih ini ya? Isolasi. Apa? Kasih apa? Kasih Plaster. duit cepean biasanya, diem. Oh. Duit cepean. Cepean ribu ya. Intinya, apa yang dialami Depano itu efek dari banyaknya penilaian terhadap dia. Solusinya adalah sebisa mungkin berusaha sekuat tenaga untuk tidak didengarkan. Buat Depano dan buat semua orang yang mengalami hal yang sama. Orang yang menasehati, orang yang tujuannya menasehati, pasti yang dinasehati itu pada akhirnya baik. Tapi orang yang mengatur, pasti pada akhirnya orang yang diatur itu tertekan. Jadi gunakan telinga dengan baik dan benar untuk bisa membedakan mana yang menjelaskan, mana yang menasehati, dan mana yang mengatur. Biar tidak terpengaruh. Mana yang menilai. Ya, dengan yang menilai. Jadi ada 4 macam cara manusia itu berbicara. Pertama, menasehati. Nah, kalau memang niatnya menasehati, tentunya nanti akan menjadikan orang yang dinasehati itu baik. Ada yang menjelaskan. Tentunya nanti orang yang dijelaskan itu akan mengerti. Tapi ada yang mengatur dan menilai. Nah, yang mengatur dan menilai ini yang membuat kita tertekan. Jadi, ketika kita mendengarkan apa yang dibicarakan orang, kita benar-benar harus teliti. Paham, otomatis paham kita. Orang yang mengatur dan menilai itu. Oh enggak, ku kasih tahu ciri orang yang mengatur dan menilai. Ciri-ciri orang yang mengatur dan menilai. Orang yang mengatur dan menilai itu ciri-cirinya satu, pasti emosional. Emosionalan orangnya. Tapi kalau orang yang menasehati atau menjelaskan, pasti orangnya tenang, santai. Tapi kalau ciri orang yang mengatur dan menilai, emosian orangnya pasti. Satu, yang kedua, ketika aturannya dan penilaiannya tidak kita dengar, pasti jadi membenci. Nah itu jauhilah orang kayak gitu. Nggak akan bawa positif buat hidup kita.
Sebab kalau yang nasihati, Pak, belum kupraktekin, Pak, nasihat Bapak. Iya, sabar, kan proses. Seiring berjalannya waktu kan umur bertambah, juga ujung-ujungnya akan mengerti. Oh, orang yang menasehati itu ini ya, selalu memberikan waktu untuk berproses. Iya. Nah, tapi kalau orang yang mengatur dan nilai itu mau detik Pengen itulah. detik itu juga langsung Iya. berubah seperti Dan apa tingkah katanya. laku orang yang mengatur dan menilai itu baik dari ucap maupun tingkah lakunya selalu menampilkan kayak dia yang terbaik dari orang lain. Aku kasih tahu. Jadi biar orang yang mengatur dan menilai itu nggak ada kerjaan, pusing sendiri. Ciri orang yang menjelaskan itu satu, didengar atau tidak oleh kita penjelasannya, dia tetap biasa aja. Karena tanggung jawabnya cuma menjelaskan. Tapi kalau orang yang mengatur dan menilai itu, muka harus benar-benar merhatiin dia. Duduk harus benar-benar fokus. Jadi kayak bukan mengatur dan menilai sih. Kayak menghakimi. Dan selalu kata-kata orang yang menilai dan mengatur itu di ujungnya, ini supaya jadi terbaik buat dirimu. Ini bentuk kepedulianku. Nah, orang yang menasehati dan menjelaskan pasti tidak akan berkata begitu. Jadi, nambah satu lagi. Orang yang mengatur dan menilai itu selalu seolah-olah apa yang dia lakukan itu demi kebaikan kita. Jadi kesimpulannya, setiap manusia punya hak untuk menentukan cita-citanya. Setiap manusia punya hak untuk mempunyai keinginan sesuai keinginannya. Setiap manusia punya hak untuk jadi dirinya sendiri. Yang penting jangan iri, dengki, dan sombong. Itu yang terpenting. Jadi jadilah dirimu sendiri sesuai dengan apa yang kau inginkan dalam hidupmu. Karena ketika kita menjadi diri sendiri dan ketika kita menjalani hidup sesuai dengan apa yang kita inginkan, dari situlah yang namanya kebahagiaan akan ada. Dengarlah yang bawa positif dalam hidupmu. Dan jangan sebisa mungkin jangan pernah terpengaruh oleh penilaian orang. Karena yang menilai kita belum tentu lebih baik daripada diri kita. Masa saat ini adalah masa di mana sangat banyak panitia. Masa di mana sangat banyak yang ingin menjadi panitia ya. Itu aja. Kalau nasihat buat Depano adalah jadilah seperti yang kau inginkan, Depano. Aku bisa merasakan bahwa dirimu adalah pribadi yang merdeka. Aku bisa merasakan dirimu adalah pribadi yang nalarnya jalan. Pribadi yang tahu baik dan buruk. Dirimu adalah pribadi yang bertanggung jawab menurutku.
Jangan pernah terpengaruh, bahkan menghancurkan diri hanya karena penilaian orang. Karena orang yang menilaimu belum tentu lebih baik dari dirimu. Sudah pasti tidak lebih baik dari diri. Karena orang yang bawa aura negatif buat seseorang, itu tandanya orangnya itu tidak ada gunanya. Jadi jangan pernah terpengaruh. Mamamu salah satu artis yang tidak ditelan zaman. Jadi wajar saja kalau banyak yang berkata miring tentang mamamu. Karena mamamu sampai detik ini dikenal banyak orang. Yang gua rasain, mamamu sangat amat sayang kepadamu. Mamamu karakter pribadi yang ceplas-ceplos. Tapi hatinya sangatlah amat baik. Semarah apapun mamamu, menurutku dia tidak sampai, dia bukan orang yang pendendam, mamamu. Mamamu juga bukan orang yang pembenci, hanya ceplas-ceplos saja. Saking pedulinya dengan orang di sekitarnya, kadang-kadang kalau kita tidak paham, jadi terlihat seperti egois. Intinya hatinya sangat-sangat baik terhadap. Dan lo beruntung mempunyai mama yang seperti itu. Yang sangat-sangat peduli terhadap anaknya. Karena tidak semua anak mendapat kepedulian yang sangat amat dari orang tuanya. Dan lo salah satu anak yang beruntung. Lo punya bapak yang santai. Menurutku keluargamu keluarga yang menyenangkan. Aku tidak tahu keluargamu. Aku tidak tahu siapa bapakmu. Tapi menurut yang kurasa ini, keluargamu keluarga yang sangat menyenangkan. Jadi jangan pernah terpengaruh. Jadilah sesuatu yang bernilai dengan tetap menjadi dirimu sendiri. Sukses buat dirimu. Semoga selalu dilindungi Tuhan dimanapun berada. Amin. Oke. Suka atau tidak, setuju atau tidak, mengerti atau tidak, semua tergantung sudut pandang. Saya Birgi Putri dan Ferry Koboy. Sampai ketemu lagi di tema kita selanjutnya. Bye!